Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lydia Forestias, NPM 20010114013 kelas 2020B, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Ludovicus Bomansuwadu, SPD MPD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kanjuruhan Malang. Pada tugas kali ini saya akan mereview materi pada pertemuan kedua, kelima, dan keenam. Untuk pertemuan kedua, di sini saya akan membahas mengenai hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologi, pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi dua kata, yaitu pendidikan yang berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang aktif dan memiliki potensi belajar. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki cinta dan rasa kebangsaan terhadap tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan pengetahuan. Pada dasarnya, tujuan pengetahuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk menciptakan warga negara yang lebih baik lagi dan mencintai tanah airnya. Pada dasarnya, setiap negara itu memiliki pendidikan kewarganegaraan, hanya saja istilahnya saja yang berbeda. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dikenal sudah jauh sebelum proklamasi. Awal mula bahasa Indonesia menyadari akan kebangsaan yaitu pada saat didirikannya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada saat ini. Cita-cita negara kita menurut Soekarno dan Hatta yaitu sebagai negara mandiri yang lepas dari penjajahan dan lepas dari ketergantungan terhadap kekuatan asing. Dan adanya tahapan-tahapan dan konflik yang ada ini, maka bangsa Indonesia mengadakan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air pada jiwa-jiwa generasi muda. Oleh karena itu, awal mula munculnya pendidikan kewarganegaraan yaitu agar generasi muda Indonesia memiliki jiwa Pancasila yang dapat menjaga kelestarian dan keutuhan NKRI. Kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami banyak perubahan baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Perubahan ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan itu bersifat selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan ini sering melakukan perubahan, namun dia dalamnya itu hanya menyempurnakan, tidak mengalami perusakan atau perubahan yang jauh melenceng. Untuk pertemuan yang kelima, di sini saya akan membahas mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dan dari masyarakat menjadi kesatuan yang utuh dan lebih bulat sehingga menjadi satu bangsa. Jenis-jenis integritas mencakup 1. Integritas bangsa. Contohnya yaitu melalui MOU, pemerintahan Indonesia berhasil menarik kembali atau mengajak damai Gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Contohnya yaitu melalui Deklarasi Juanda, pemerintahan Indonesia mengemukakan kedaulatan bangsa wilayahnya. Untuk yang ketiga yaitu integrasi nilai, yaitu melalui pelajaran Pancasila sebagai nilai bersama dan dasar falsafah negara disampaikan ke generasi muda. Dan untuk yang keempat yaitu integrasi elit atau massa, yaitu pemimpin mendekati rakyat melalui berbagai macam kegiatan yaitu seperti kunjungan ke beberapa pelosok daerah. Dan yang kelima yaitu integrasi tingkah laku, ditunjuk dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Tantangan dalam membangun integritas dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, dimensi horizontal. Dimensi horizontal di sini yaitu berkenaan dengan pembelahan.
Pembelahan yang mana yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan suku, agama, ras, geografi. Sedangkan untuk dimensi vertikal yaitu berkenaan dengan tantangan yang diakibatkan oleh perbedaan elit dan massa. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, kesepakatan, sedangkan disintegrasi yaitu menyeratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Integrasi bangsa sangat diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama dan cinta terhadap tanah air. Adapun pengembangan integritas dilakukan melalui 5 strategi atau 5 pendekatan, yaitu 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, keempat, ideologi nasional, dan 5, yaitu kesepakatan pembangunan ekonomi. Untuk pertemuan yang keenam atau pertemuan terakhir, di sini saya akan membahas mengenai nilai dan norma konstitusional. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi mengenai aturan-aturan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menyelenggarakan suatu negara atau lembaga sebagai pondasi awal untuk menjalankannya. Sedangkan konstitusi diberlakukan untuk yang pertama yaitu membatasi kekuasaan pemerintah negara atau penguasa negara. Yang kedua yaitu membagi kekuasaan negara. Yang ketiga memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Pada awal era reformasi banyak tantangan atau tuntutan untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan menurut mereka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan bagi rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari dalam ini, maka undang-undang membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, negara yang sentralistik, negara yang tertutup, dan negara yang melakukan praktik KKN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya bertentangan, maka akan melahirkan masalah konstitusional undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengajuan konstitusional suatu undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian review materi atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.